I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrisa Khairatinisa, mahasiswa Tadris Matematika kelas 4D dengan NIM 1262042121141. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Dewi Asmarani. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil. Langsung saja kita menuju materi yang pertama. Fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh adalah fungsi berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, atau X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Dalam fungsi ini tercantum dua variabel. Nah, dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat, dan setengah lingkaran yang bawah berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja, hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaknya adalah with dalam kurung plots titik 2 implicit plot buka kurung fungsi, X sama dengan A titik titik B, Y sama dengan M titik titik N. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Mari kita contoh praktik 1. Gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X anggota interval negatif 10 sampai 10 dan Y sama dengan anggota negatif 10 sampai 10. Penyelesaiannya, yang pertama kita gunakan ini. Kita tuliskan with plots buka kurung titik 2 enter. Kemudian implicit plot. Lalu kita tuliskan fungsi yang ada di soal. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat
kuadrat sama dengan 16, di mana nilai X berada pada negatif 10 sampai 10 dan Y berada pada negatif 10 sampai 10. Enter. Perintah tersebut akan menghasilkan grafik seperti pada yang terlihat di Maple. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4 dan 4. Padahal perintah yang dituliskan negatif 10 sampai 10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4 sampai 4. Contoh praktik yang kedua, kita akan menggambarkan grafik fungsi 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat untuk x dan y anggota negatif 4,4. Penyelesaiannya sama seperti praktik pertama, kita tuliskan with plots jangan lupa untuk mengurung plots-nya ya teman-teman. Lanjut kita tulis implicit plot 2 buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 dikali jangan lupa untuk menambahkan tanda bintang untuk mewakili perkalian. Buka kurung x kuadrat dikurangi y kuadrat tutup kurung untuk x sama dengan negatif 4,4 dan y sama dengan negatif 4,4. Enter. Hasil perintah ini tampak pada Maple seperti ini. Nah, teman-teman, tampak pada gambar bahwa titik 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik-titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik-titik yang digambar pada Maple adalah 50 buah. Sehingga, untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, kita akan menggunakan option numPoints. Berikut merupakan perintah implicit plot yang sudah diubah jumlahnya menjadi 1000. Jadi kita akan menambahkan function numPoints sama dengan 1000. Nah, sehingga Maple akan memberikan atau menunjukkan gambar yang melewati titik 0,0.
Selanjutnya adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini merupakan contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Contoh praktik, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Penyelesaiannya ialah, mari kita tulis fungsinya terlebih dahulu. Fungsi x, mana x kuadrat, lalu kita akan melihat nilai untuk fungsi negatif x. Dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Di sini ya teman-teman, jadi hasilnya di sebelah kanan itu sama, x kuadrat. Selanjutnya, akan kita lihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Nah, caranya yaitu kita menggunakan perintah plot. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah plot x kuadrat. Baik, lalu kita enter. Dari gambar yang ditunjukkan oleh mapel menunjukkan bahwa grafik simetris dengan sumbu y, sehingga fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Selanjutnya adalah fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Fungsi ganjil simetris dengan titik asal, yaitu 0,0. Jika telah dipunyai grafik untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh praktik, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Penyelesaiannya ialah, yang pertama kita tuliskan dulu fungsinya. Fungsi fx adalah x pangkat 3. Kemudian kita masukkan nilai negatif fx. Dan kita juga memasukkan nilai f negatif x. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hasil dari negatif fx dan f negatif x adalah sama, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian, fungsi yang diberikan merupakan fungsi ganjil. Nah, sedangkan grafik fungsinya akan ditunjukkan dengan perintah plot, seperti pertemuan yang sebelumnya. Kita tuliskan perintah plot. X pangkat 3.
Nah, Maple menunjukkan grafik yang simetris dengan titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.